Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Intan Nurul Firdaus, NIM 19107100. Saya mahasiswi dari Universitas Nurul Jadid, program studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Desain Penelitian dan Analisis Data Kuantitatif yang akan menjelaskan tentang pendekatan kuantitatif dalam penelitian bidang pendidikan. Dalam PowerPoint saya ini ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama, penelitian sebagai kegiatan ilmiah. Penelitian sebagai kegiatan ilmiah dibagi menjadi 2, yaitu hakikat penelitian dan tujuan umum penelitian. Yang kedua, penelitian berdasarkan fungsinya. Yang ketiga, pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif sendiri dibagi menjadi 2, yaitu hakikat penelitian kuantitatif dan prosedur penelitian kuantitatif. Yang keempat, metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama penelitian deskriptif, yang kedua studi kasus, yang ketiga penelitian survei, yang keempat studi korelasional, yang kelima penelitian eksperimen, yang keenam penelitian tindakan, dan yang terakhir metode penelitian dan pengembangan. Pembahasan yang pertama yaitu penelitian sebagai penelitian ilmiah. Hakikat penelitian. Penelitian adalah langkah sistematis dalam upaya memecahkan masalah. Penelitian merupakan penelaahan terkendali yang mengandung 2 hal pokok, yaitu logika berpikir dan data atau informasi yang dikumpulkan secara empiris. Logika berpikir tampak dalam langkah-langkah sistematis mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan pengujian data sampai diperolehnya suatu kesimpulan. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Metode ilmiah adalah kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Terdapat 4 langkah pokok metode ilmiah yang akan mendasari langkah-langkah penelitian, yaitu 1. Merumuskan masalah, 2. Mengajukan hipotesis, 3. Verifikasi data, 4. Menarik kesimpulan. Pembahasan selanjutnya, tujuan umum penelitian. 1. Tujuan eksploratif. Penelitian dilaksanakan untuk menemukan sesuatu ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang tertentu. 2. Tujuan verifikatif. Penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari sesuatu ilmu pengetahuan yang telah ada. 3. Tujuan pengembangan. Penelitian dilaksanakan untuk mengembangkan sesuatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Pembahasan yang berikutnya yaitu penelitian berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, penelitian dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian evaluatif. Yang pertama, penelitian dasar. Penelitian dasar atau basic research disebut juga penelitian murni atau pure research, atau penelitian pokok atau fundamental research adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru. Tujuan penelitian dasar adalah untuk menambah pengetahuan dengan prinsip-prinsip dasar, hukum-hukum ilmiah, serta untuk meningkatkan pencarian dan metodologi ilmiah. Yang kedua, penelitian terapan. Penelitian terapan atau applied research dilakukan berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Penelitian terapan berfungsi untuk mencari solusi tentang masalah-masalah tertentu. Tujuan utama penelitian terapan adalah pemecahan masalah sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, baik secara individu atau kelompok, maupun untuk keperluan industri atau politik dan bukan untuk wawasan keilmuan semata. Yang ketiga yaitu penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif menjelaskan adanya kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi terhadap sesuatu objek, yang biasanya merupakan pelaksanaan dan rencana. Jadi yang dimaksud dengan penelitian evaluatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi, yang merupakan kondisi nyata mengenai keterlaksanaan rencana yang memerlukan evaluasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pendekatan penelitian kuantitatif. Pembahasan yang pertama yaitu hakikat penelitian kuantitatif.
Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu upaya pencarian ilmiah atau scientific inquiry yang didasari oleh filsafat positivisme logikal atau logical positive, yang beroperasi dengan aturan-aturan yang ketat mengenai logika, kebenaran, hukum-hukum, dan prediksi. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan, menguji hubungan antar variabel, menentukan kasualitas dari variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif atau untuk meramalkan suatu gejala. Penelitian kuantitatif menggunakan instrumen atau alat pengumpul data yang menghasilkan data numerikal atau angka. Pembahasan yang selanjutnya yaitu prosedur penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan secara sistematis, empiris, dan kritis mengenai fenomena-fenomena yang dipandu oleh teori serta hipotesis. Kegiatan penelitian dimulai dengan mengidentifikasikan permasalahan atau isu-isu yang penting, aktual, dan menarik. Pada tahap selanjutnya, penelitian melihat tujuan sebagai suatu permasalahan. Pada tahap selanjutnya, penelitian diarahkan untuk mencari data didasari oleh rumusan masalah dan hipotesis yang dikemukakan sebelumnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik. Hasil analisis data merupakan temuan yang belum diberi makna. Pemaknaan hasil analisis data dilakukan melalui interpretasi yang mengarah pada upaya mengatasi masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Dalam tahapan ini dikemukakan tentang penerimaan atau penolakan hipotesis. Interpretasi dibuat dengan melihat hubungan antara temuan yang satu dengan temuan lainnya. Kesimpulan merupakan generalisasi hasil interpretasi. Terhadap kesimpulan yang diperoleh maka diciptakanlah implikasi dan rekomendasi serta saran dalam pemanfaatan hasil penelitian. Pembahasan yang selanjutnya yaitu metode penelitian pendidikan. Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif sesuai karakteristiknya memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perumusan masalah. 2. Menentukan jenis informasi yang diperlukan. 3. Menentukan prosedur pengumpulan data. 4. Menentukan prosedur pengolahan informasi atau data. Dan yang kelima, menarik kesimpulan penelitian. Studi kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seseorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Misalnya, mempelajari secara khusus kepala sekolah yang tidak disiplin dalam bekerja. Untuk mengungkap persoalan kepala sekolah yang tidak disiplin, peneliti perlu mencari data berkenaan dengan pengalamannya pada masa lalu, sekarang, lingkungan yang membentuknya, dan kaitan variabel-variabel yang berkenaan dengan kasusnya. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti rekan kerjanya, guru, bahkan juga dari dirinya. Teknik memperoleh data sangat komprehensif seperti observasi perilakunya, wawancara, analisis dokumenter, tes, dan lain-lain bergantung kepada kasus yang dipelajari. Setiap data dicatat secara cermat, kemudian dikaji, dihubungkan satu sama lain, kalau perlu dibahas dengan peneliti lain sebelum menarik kesimpulan penyebab terjadinya kasus atau persoalan yang ditunjukkan oleh individu tersebut. Studi kasus mengisyaratkan pada penelitian kualitatif. Kelebihan studi kasus dari studi lainnya adalah bahwa penelitian dapat mempelajari subjek secara mendalam dan menyeluruh. Namun kelemahannya sesuai dengan sifat studi kasus bahwa informasi yang diperoleh sifatnya subjektif, artinya hanya untuk individu yang bersangkutan dan belum tentu dapat digunakan untuk kasus yang sama pada individu yang lain. Dengan kata lain, generalisasi informasi sangat terbatas penggunaannya. Studi kasus bukan untuk menguji hipotesis, namun sebaliknya hasil studi kasus dapat menghasilkan hipotesis yang dapat diuji melalui penelitian lebih lanjut. Penelitian survei.
Penelitian survei cukup banyak digunakan untuk pemecahan masalah-masalah pendidikan, termasuk kepentingan perumusan kebijakan pendidikan. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi tentang variabel dari sekelompok objek atau populasi. Untuk kepentingan pendidikan, survei biasanya mengungkap permasalahan yang berkenaan dengan berapa banyak siswa yang mendaftar dan diterima di suatu sekolah, berapa jumlah siswa rata-rata dalam satu kelas, berapa banyak guru yang telah memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Pada tahap selanjutnya dapat pula dilakukan perbandingan atau analisis hubungan antara variabel tersebut. Survei dapat pula dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel seperti pendapat, persepsi, sikap, prestasi, motivasi, dan lain-lain. Survei dalam pendidikan banyak manfaatnya, baik untuk memecahkan masalah-masalah praktis maupun untuk bahan dalam merumuskan kebijaksanaan pendidikan, bahkan juga untuk studi pendidikan dalam hubungannya dengan pembangunan. Melalui metode ini dapat diungkapkan masalah-masalah aktual dan mendeskripsikannya, mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, membandingkan kondisi-kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan, atau menilai efektivitas suatu program. Studi korelasional. Seperti halnya survei, metode deskriptif lain yang sering digunakan dalam pendidikan adalah studi korelasi. Studi ini mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variasi dalam variabel lain. Koefisien korelasi dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan antar variabel atau untuk menyatakan besar kecilnya hubungan antara kedua variabel. Studi korelasi yang bertujuan menguji hipotesis dilakukan dengan cara mengukur sejumlah variabel dan menghitung koefisien korelasi antara variabel-variabel tersebut agar dapat ditentukan variabel-variabel mana yang berkorelasi. Kekuatan hubungan antar variabel penelitian ditunjukkan oleh koefisien korelasi yang angkanya bervariasi antara -1 sampai +1. Koefisien korelasi adalah besaran yang diperoleh melalui perhitungan statistik berdasarkan kumpulan data hasil pengukuran dari setiap variabel. Koefisien korelasi positif menunjukkan hubungan yang berbanding lurus atau kesejajaran. Koefisien korelasi negatif menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik atau ketidaksejajaran. Angka 0 untuk koefisien korelasi menunjukkan tidak ada hubungan antar variabel. Makin besar koefisien korelasi, baik itu pada arah positif ataupun negatif, makin besar kekuatan hubungan antar variabel. Faktor yang cukup berpengaruh terhadap besar kecilnya koefisien korelasi adalah keterandalan instrumen yang digunakan dalam pengukuran. Penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen dapat didefinisikan sebagai metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Penelitian eksperimen merupakan metode inti dari model penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam metode eksperimen, peneliti harus melakukan 3 persyaratan, yaitu kegiatan mengontrol, kegiatan memanipulasi, dan observasi. Karakteristik penelitian eksperimen yaitu 1. Memanipulasi atau merubah secara sistematis keadaan tertentu. 2. Mengontrol variabel yang mengendalikan kondisi-kondisi penelitian ketika berlangsungnya manipulasi. 3. Melakukan observasi, yaitu mengukur dan mengamati hasil manipulasi. Proses penyusunan penelitian eksperimen pada prinsipnya sama dengan jenis penelitian lainnya. Secara eksplisit dapat dilihat sebagai berikut. 1. Melakukan kajian secara induktif yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. 2. Mengidentifikasikan permasalahan. 3. Melakukan studi literatur yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan definisi operasional dan variabel. 4. Membuat rencana penelitian mencakup identifikasi variabel yang tidak diperlukan, menentukan cara untuk mengontrol variabel, memilih desain eksperimen yang tepat, menentukan populasi dan memilih sampel penelitian, membagi subjek ke dalam kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, membuat instrumen yang sesuai, mengidentifikasi prosedur pengumpulan data dan menentukan hipotesis. 5. Melakukan kegiatan eksperimen atau memberi perlakuan pada kelompok eksperimen. 6. Mengumpulkan data hasil eksperimen. 7. Mengelompokkan dan mendeskripsikan data setiap variabel. 8. Melakukan analisis data dengan teknik statistika yang sesuai. Dan yang ke-9, membuat laporan penelitian eksperimen. Penelitian tindakan.
Penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi-situasi sosial atau termasuk pendidikan untuk memperbaiki praktek yang dilakukan sendiri. Terdapat dua esensi penelitian tindakan, yaitu perbaikan dan keterlibatan. Hal ini mengarahkan tujuan penelitian tindakan ke dalam tiga area, yaitu satu, untuk memperbaiki praktek; dua, untuk pengembangan profesional dalam arti meningkatkan pemahaman atau kemampuan para praktisi terhadap praktek yang dilaksanakannya; dan yang ketiga, untuk memperbaiki keadaan atau situasi di mana praktek tersebut dilaksanakan. Penelitian tindakan bertujuan untuk mengungkap penyebab masalah dan sekaligus memberikan langkah pemecahan terhadap masalah. Langkah-langkah pokok yang ditempuh akan membentuk suatu siklus sampai dirasakannya ada suatu perbaikan. Siklus pertama dan siklus berikutnya, yaitu satu, penetapan fokus masalah penelitian; dua, perencanaan tindakan perbaikan; tiga, pelaksanaan tindakan perbaikan, observasi dan interpretasi; empat, analisis dan refleksi; dan yang kelima, perencanaan tindak lanjut. Mengingat besarnya manfaat penelitian tindakan dalam bidang pendidikan, uraian spesifik akan dijelaskan dalam materi tersendiri. Metode penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan atau research and development adalah strategi atau metode penelitian yang cukup ampuh untuk memperbaiki praktek. Yang dimaksud dengan penelitian dan pengembangan atau research and development adalah rangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian dalam bidang pendidikan pada umumnya jarang diarahkan pada pengembangan suatu produk, tetapi ditujukan untuk menemukan pengetahuan baru berkenaan dengan fenomena-fenomena yang bersifat fundamental serta praktek-praktek pendidikan. Penelitian dan pengembangan merupakan metode penghubung atau pemutus kesenjangan antara penelitian dasar dan dengan penelitian terapan. Kesenjangan ini dapat dihilangkan atau disambungkan dengan penelitian pengembangan. Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan, terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimental. Penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian awal untuk menghimpun data tentang kondisi yang ada. Kondisi yang ada mencakup: 1. Kondisi produk-produk yang sudah ada sebagai bahan perbandingan atau bahan dasar embrio produk yang akan dikembangkan. 2. Kondisi pihak pengguna dalam bidang pendidikan, misalnya sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, serta pengguna lainnya. Dan yang ketiga, kondisi faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan dan penggunaan dari produk yang akan dihasilkan, mencakup unsur pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, pengelolaan, dan lingkungan pendidikan di mana produk tersebut akan diterapkan. Metode evaluatif digunakan untuk mengevaluasi produk dalam proses uji coba pengembangan suatu produk. Metode eksperimen digunakan untuk menguji keampuhan dari produk yang dihasilkan. Slide yang selanjutnya adalah daftar pustaka dari PowerPoint yang saya buat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.